Coba deh lihat di sekeliling Anda sekarang. Kemungkinan besar Anda akan melihat sesuatu yang terbuat dari kayu. Mungkin meja, kursi, lemari, atau bahkan panel di dinding. Semua itu kan disatukan oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Lem atau perekat. Tapi pernah nggak sih kepikiran, perekat ini sebenarnya terbuat dari apa? Nah, ini pertanyaan yang lebih penting dari kelihatannya loh. Soalnya, sebagian besar perekat industri yang kita pakai sekarang, itu asalnya dari minyak bumi. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, banyak di antaranya itu melepaskan formaldehida, zat kimia yang, ya, kita nggak mau ada di udara rumah kita kan? Tepat sekali. Nah, sumber yang Anda berikan ke kami ini, sebuah artikel ilmiah dari jurnal Polymers tahun 2017, menunjukkan jalan keluar yang keren banget dari masalah ini. Ini bukan cuma perbaikan kecil, tapi beneran cara mengubah limbah jadi sesuatu yang berharga. Jadi misi kita hari ini sederhana. Kita mau bongkar proses kimianya, cari tahu kenapa ini penting banget, dan coba bayangkan, gimana kalau semua perabotan di rumah kita dibuat pakai lem super ini yang lebih kuat, lebih aman, dan dari alam. Oke, kita mulai dari bahan dasarnya ya. Artikel ini kan intinya soal satu kata, lignin. Apa sih sebenarnya lignin ini? Gini, sederhananya, lignin itu polimer alami kedua yang paling melimpah di bumi. Nomor satunya, selulosa. Anggap aja ini semen atau lem alami di dalam pohon. Yang ngikat semua serat selulosa, bikin kayu jadi kuat dan kaku. Semen alami. Ironis ya? Ironis banget, zat yang tugasnya jadi lem di alam, justru kurang banget kita manfaatkan. Disinilah masalah besarnya. Industri kertas misalnya, itu menghasilkan jutaan ton lignin tiap tahun. Cuma sebagai produk sampingan. Tapi diapain? Sebagian besar ya cuma dibakar buat energi. Bayangin, sumber daya melimpah gitu, kita perlakukan kayak batu bara aja. Loh, kenapa gitu? Kenapa potensi sebesar itu cuma dibakar? Karena lignin ini bisa dibilang agak pemalas secara kimia. Strukturnya itu rumit, nggak beraturan, jadi dia nggak reaktif. Susah banget diajak nikah sama bahan kimia lain buat bikin produk berguna kayak perekat. Jadi para ilmuwan tahu, kalau kita mau pakai lignin, kita nggak bisa pakai gitu aja. Ligninnya harus dibangunin dulu, dimodifikasi biar mau kerja sama. Dibangunin, saya suka istilah itu. Jadi, gimana cara ngembangunin raksasa yang tidur ini? Artikel ini nyebutin beberapa metode yang udah ada, kayak metilasi atau fenolasi. Tapi fokus utama riset ini ada di satu proses yang mereka anggap paling efisien dan menjanjikan. Namanya demetilasi. Demetilasi, oke, kedengarannya teknis banget, tapi dari yang saya baca, konsepnya sebenarnya intuitif ya. Bayangin aja molekul lignin ini punya banyak lahan potensial buat disambungin. Tapi, lahan-lahannya itu ketutupan semacam penghalang kecil. Nah, penghalang ini, dalam bahasa kimianya, gugus metoksil. Analogi yang bagus banget, gugus metoksil ini bikin lignin jadi kurang ramah gitu. Nah, demetilasi itu proses buat nyingkirin penghalang-penghalang itu. Tujuannya buat membuka lahan-lahan kosong yang tadinya ketutup. Lahan kosong ini atau gugus hidroksilfenolik jauh lebih reaktif. Siap buat berikatan. Makin banyak lahan kosong yang kita buka, ya makin kuat perekat yang bisa kita buat. Nah, di sini nih inovasi dari penelitian ini. Karena ide demetilasi ini sendiri bukan hal baru kan. Yang jadi masalah itu cara-cara lama buat melakukannya. Wah, kedengarannya brutal banget. Brutal itu kata yang pas. Metode sebelumnya itu kayak coba buka kunci pintu pakai godam. Butuh kondisi ekstrim. Kita bicara suhu sampai 225 derajat Celcius. Wow. Itu lebih panas dari oven di setelan maksimal. Belum lagi tekanannya tinggi banget dan prosesnya bisa sampai 6 jam. Secara teknis sih bisa, tapi kalau buat skala industri, wah terlalu mahal, boros energi, nggak praktis lah. Jadi riset ini intinya nyari cara yang lebih pinter, bukan lebih keras. Mereka mau nemuin kunci yang pas, bukan dobrak pintunya pakai godam. Persis, itu terobosannya. Para peneliti ini coba pendekatan yang jauh lebih ringan. Mereka pakai katalis yang relatif umum, natrium sulfit, dan yang paling penting, semua prosesnya dilakukan di tekanan atmosfer biasa. Nggak perlu tangki bertekanan tinggi yang mahal itu. Terus, mereka rancang serangkaian eksperimen buat nemuin resep yang paling pas. Gimana cara mereka nyari resep itu? Sangat sistematis. Mereka uji 3 variabel utama di 3 tingkatan berbeda. Pertama, suhu reaksi. Mereka coba di 80, 90, sama 100 derajat Celcius. Kedua, waktu reaksi.
Antara 30, 60, dan 90 menit. Dan ketiga, dosis katalis. Berapa banyak natrium sulfit yang ditambahin? 5%, 10%, atau 15%? Saya suka bagian selanjutnya. Cara mereka ngukur keberhasilannya itu nggak cuma angka-angka kimia di atas kertas. Mereka langsung bikin produk nyata. Kayu lapis 3 lapis. Jadi tiap resep diuji buat bikin kayu lapis, terus kayu lapisnya ditarik sampai patah buat diukur kekuatannya. Praktis banget. Benar, ini menjembatani lab dengan pabrik. Dan setelah semua hasilnya dianalisis, mereka nemuin kalau suhu itu faktor yang paling berpengaruh. Dan resep optimalnya adalah suhu 80 derajat Celcius, waktu 60 menit, dan dosis katalis 15%. Tunggu. Cuma 80 derajat. Itu kan lebih rendah dari suhu air mendidih. Dari yang tadinya butuh 225 derajat, panas oven maksimal, turun jadi 80 derajat. Ini bukan perbaikan kecil lagi. Ini revolusi dalam prosesnya. Kok bisa mereka melakukannya dengan suhu serendah itu? Nah, itulah keajaiban dari pemilihan katalis yang tepat. Natrium sulfit itu secara efisien memfasilitasi reaksi di kondisi yang jauh lebih ringan. Dan hasilnya luar biasa. Lignin yang diolah pakai resep optimal ini, mereka kasih nama DLY1, menghasilkan kayu lapis dengan kekuatan rekat 1,07 megapascal. Oke, 1,07 megapascal. Angkanya sih kedengeran bagus, tapi artinya di dunia nyata apa? Itu udah cukup kuat gitu. Sangat kuat. Angka itu udah memenuhi, bahkan sedikit melampaui, standar industri buat panel kelas eksterior. Artinya, perekat ini cukup kuat buat bikin produk kayu yang bisa tahan di luar ruangan, kena hujan dan panas, dan mereka capai itu dengan proses yang jauh lebih hemat energi. Oke, jadi bukti praktisnya udah ada. Kayu lapisnya lebih kuat. Tapi sebagai ilmuwan, mereka nggak bisa berhenti di situ kan? Bisa aja ini cuma kebetulan. Gimana cara mereka ngintip ke tingkat molekuler buat buktiin kalau teori nyingkirin penghalang dan buka lahan kosong itu beneran terjadi? Nah, untuk itu, mereka keluarin alat beratnya. Mereka pakai dua teknik analisis canggih, anggap aja semacam CCTV buat molekul. Yang pertama itu 1HMMR, dan yang kedua spektroskopi FTIR. Keduanya ini intinya bikin mereka bisa ngitung jumlah pasti dari tiap jenis gugus kimia sebelum dan sesudah lignin diolah. Jadi mereka beneran bisa ngitung jumlah penghalang yang berhasil disingkirkan? Tepat. Dan angkanya sangat meyakinkan. Analisis 1HNMR menunjukkan di sampel optimal, si DLY1 itu, kandungan gugus metoksil, si penghalang, turun drastis. Dari 1,93 milimol per gram jadi cuma 1,09. Itu penurunan 43,5%. Wow, hampir setengah penghalangnya hilang. Itu satu hal. Tapi apa mereka juga berhasil buktiin kalau lahan kosong yang reaktif itu beneran muncul sebagai gantinya? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, iya. Data yang sama nunjukin kandungan gugus hidroksilfenolik, si lahan kosong yang kita mau, meningkat signifikan dari 0,56 jadi 0,82 milimol per gram. Ini bukti tak terbantahkan di tingkat molekuler. Mereka tidak cuma ngilangin yang nggak diinginkan, tapi secara aktif menciptakan situs-situs reaktif yang baru. Ligninnya beneran udah bangun. Berdasarkan bukti kuat ini, mereka jadi bisa memetakan apa yang terjadi. Ion sulfit dari katalis itu bertindak kayak agen penyerang yang cerdas. Dia deketin gugus metoksil, terus lewat reaksi substitusi nukleofilik, dia nendang keluar bagian yang nggak reaktif dan mengubahnya jadi gugus hidroksilfenolik yang reaktif banget. Proses kimia yang presisi, bukan lagi sekedar godam. Oke. Jadi secara molekuler terbukti prosesnya berhasil, penghalangnya hilang, lahan kosongnya muncul. Tapi kalau kita balik lagi ke pabrik kayu lapis tadi, apa bedanya di dunia nyata? Resin baru yang mereka buat pakai lignin yang udah bangun ini beneran lebih baik pas dipakai. Mereka kan ganti 50% fenol, bahan baku dari minyak bumi, pakai lignin ini. Dan ini bagian paling menariknya. Resin baru yang mereka sebut DLPF ternyata nggak cuma setara tapi unggul di 3 aspek krusial. Pertama, proses pengeringannya lebih cepat. Mereka ngukur waktu gel, waktu yang dibutuhin resin buat mengeras. Resin baru ini ngeras lebih cepat. Di pabrik, beberapa detik aja itu bisa berarti perbedaan besar dalam efisiensi. Waktu adalah uang kan? Lebih cepat. Itu keuntungan besar buat industri. Terus kekuatannya gimana? Ada kompromi nggak di situ? Justru sebaliknya. Dan ini yang mengejutkan. Poin kedua, ikatannya lebih kuat. Biasanya kan kalau kita ganti bahan premium berbasis fosil dengan bahan limbah atau bio ya,
kita mungkin agak pasrah kalau kualitasnya turun dikit. Tapi di sini yang terjadi kebalikannya. Kekuatan rekatnya justru naik lebih dari 15%. Dari 0,92 megapascal di resin standar, jadi 1,07 megapascal di resin baru ini. Mereka nggak cuma bikin produk setara, mereka bikin produk yang superior, pakai bahan yang tadinya mau dibakar. Luar biasa. Jadi lebih cepat, lebih kuat, dan yang paling penting buat kita semua yang tinggal di dalam ruangan sama barang-barang ini, emisi formaldehidanya gimana? Ini poin ketiga, dan mungkin yang paling berdampak buat kita sebagai konsumen. Emisi formaldehidanya jauh lebih rendah. Resin PF standar di studi ini melepaskan 0,58 mg formaldehida per liter. Resin DLPF yang baru cuma 0,22 mg per liter. Penurunannya drastis, lebih dari 60%. Angka 0,22 mgl itu seberapa bagus sih? Itu sangat-sangat bagus. Angka itu berhasil mencapai standar emisi E0, salah satu klasifikasi terketat dan teraman secara internasional. Saya jadi ingat dulu pas rakit lemari di apartemen. Baunya nyengat banget, bau kimia khas itu. Sampai harus buka semua jendela berhari-hari. Mengetahui ada alternatif seaman ini yang hampir nggak melepaskan apa-apa. Wah, ini beneran bisa mengubah cara kita mandang perabotan di sekitar kita. Ini soal kualitas udara yang lebih baik di rumah kita sendiri. Kemenangan di semua lini ya kalau gitu. Produknya lebih cepat kering, bagus buat bisnis. Ikatannya lebih kuat, bagus buat kualitas, dan jauh lebih aman. Bagus buat kesehatan kita. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, ceritanya kuat banget. Penelitian ini pada dasarnya ngasih kita sebuah resep. Resep untuk ngambil lignin, produk sampingan yang melimpah, sering dianggap limbah, lalu dengan proses kimia yang cerdas dan hemat energi, mengubahnya jadi bahan baku super buat perekat. Tepat. Hasil akhirnya adalah perekat berbasis bio yang secara fundamental lebih baik. Ini mengurangi ketergantungan kita sama fenol dari minyak bumi yang harganya naik turun dan nggak terbarukan. Terus meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan produk yang lebih awet, dan yang paling penting, secara dramatis mengurangi emisi senyawa berbahaya di lingkungan kita tinggal. Anda mengirimkan artikel ini dan setelah kita bedah bareng, ini contoh sempurna dari apa yang disebut kimia hijau dalam praktiknya. Bukan lagi konsep teori, tapi aplikasi nyata yang mengubah cara pandang kita terhadap limbah. Limbah bukan lagi akhir dari siklus, tapi Awal dari siklus yang baru dan lebih baik. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang menarik. Penelitian ini kan pakai natrium sulfit sebagai katalis. Kebetulan, natrium sulfit ini juga bahan kimia yang umum dipakai di industri pulp dan kertas. Industri yang sama persis yang menghasilkan lignin sebagai limbah. oh, jadi bahan buat membangunkan lignin sudah ada di pabrik yang sama? Persis. Ini memunculkan sebuah pertanyaan besar buat masa depan. Gimana kalau kilang bio atau pabrik kertas masa depan itu nggak lagi dirancang cuma buat misahin komponen kayu? Gimana kalau mereka dirancang sebagai sistem terintegrasi, yang nggak cuma menghasilkan kertas, tapi juga secara simultan pakai limbah lignin dan bahan kimia yang udah ada di lokasi buat langsung memodifikasinya jadi perekat super? Bisakah kita mengubah pabrik yang tadinya punya masalah limbah menjadi pabrik biomaterial canggih yang menghasilkan berbagai produk bernilai tinggi, di mana nggak ada 1 gram pun dari pohon yang terbuang sia-sia?